Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial senilai 100 juta rupiah. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHP yang baru ya gitu, karena KUHP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak, itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia yang diselenggarakan iNews Media Group di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-421. Ribuan warga memadati halaman Stadion Utama Kebon Dalem untuk bersolawat bersama dan juga mengikuti tausiah keagamaan. Cahaya Hati Cahaya Indonesia mengusung tema Kendal Bersolawat, menghadirkan tausiah dari Abi Amir Faisal serta Ustadz Munawir Ngacir dengan host David Halik. Ribuan jamaah diajak bersolawat bersama dengan Majelis Az-Zahir serta selalu bersyukur dan menata hati demi kemajuan Kabupaten Kendal. Kegiatan ini juga didukung oleh Vinda Tisu sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan. Tersedia booth yang menyediakan produk dan ramai dikunjungi oleh pengunjung. Udah saya coba langsung, ketika saya keringetan dia nggak nempel di wajah, terus dia juga pantang robek kalau misalkan kena basah kayak gitu, dan dia daya serapnya lebih tinggi sih daripada tisu yang lain. Harganya affordable banget, jadi saya beli segini nih dapat 3 itu cuma 20.000. Ada juga paket yang tadi aku ditawarin juga yang 10.000 dapat 2 untuk travel pack, jadi kemasan lebih kecil, lebih bisa dipakai kalau misalkan di acara kayak gini, lebih berguna sih kalau aku bilang. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-421 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan kemajuan Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, ketegangan kembali memanas di Lebanon Selatan. Serangkaian ledakan akibat serangan Zionis Israel mengguncang wilayah Nabatiyeh. Asap hitam pekat membumbung tinggi di atas kawasan Fartebnit, Arnon, dan juga perbukitan Ali Al-Taher, Lebanon Selatan. Rekaman dari lokasi memperlihatkan kepulan asap besar muncul dari sejumlah titik setelah terdengar serangkaian ledakan yang mengguncang kawasan tersebut. Media lokal Lebanon melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan sebuah ledakan besar di wilayah Fartebnit. Sementara itu, pebukitan Ali Al-Taher di pinggir Nabatiyeh Al-Fauqo dilaporkan menjadi sasaran serangan Zionis Israel. Situasi di Lebanon Selatan pun masih menjadi sorotan di tengah tingginya ketegangan yang terus membayangi kawasan perbatasan. Pemirsa, pasukan Israel terus membobardir Lebanon. Hal itu mengakibatkan hujan debu di sejumlah wilayah di Lebanon. Hujan debu menyelimuti kota Dermimas, Lebanon seiring rangkaian serangan yang terus dilakukan pasukan pendudukan Israel. Jalanan dan rumah warga tertutupi debu tebal hingga membuat warga tak berani keluar rumah. Hujan debu setelah pasukan Israel meledakkan ratusan ton peledak yang menargetkan sistem terowongan bawah tanah milik Hizbullah di sekitar Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Pihak Israel menggempur kawasan Beaufort, Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak.
Israel mengklaim infrastruktur bawah tanah tersebut merupakan bagian penting dari rencana Hizbullah untuk menyerang warga Israel di Israel Utara. Selain di Beaufort, Israel juga melancarkan rangkaian serangan di Bukit Ali Al-Tahir Nabatiyeh dan Zautar El-Sharqiyah di Lebanon Selatan. Pihak Hizbullah sendiri tak tinggal diam dan juga melancarkan serangan balasan. Puluhan pemukim Israel kembali memasuki wilayah kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat Palestina. Sementara di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen anak Palestina menjadi sasaran tembakan gas air mata pasukan Zionis Israel. Ketegangan kembali terjadi di wilayah tepi barat Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan berbondong-bondong memasuki desa Tal, barat daya kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel. Rekaman menunjukkan rombongan pemukim bergerak memasuki kawasan permukiman warga Palestina di bawah perlindungan personel militer Israel. Kehadiran para pemukim memicu kekhawatiran warga, menyusul meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di sejumlah wilayah tepi barat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen ketika anak-anak Palestina yang sedang berada di depan rumah mereka di kota Beit Furik, timur Nablus, menjadi sasaran tembakan gas air mata. Kepulan asap langsung memenuhi area sekitar rumah warga dan memicu kepanikan. Rangkaian peristiwa ini kembali menambah panjang daftar ketegangan yang terus terjadi di wilayah tepi barat di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Seorang warga Palestina terluka setelah ditembak di bagian leher oleh tentara Zionis Israel saat mobilnya melintas di kota Beita, selatan Nablus, tepi barat. Rekaman kamera pengawas menunjukkan momen tentara Israel melepaskan tembakan. Seorang pria Palestina berusia 59 tahun mengalami luka tembak di bagian leher setelah kendaraannya ditembaki pasukan Israel di pintu masuk kota Beita, selatan Nablus, tepi barat pada Kamis malam waktu setempat. Rekaman kamera pengawas menunjukkan sebuah kendaraan melintas di jalan utama di pintu masuk kota Beita, tepi barat. Saat kendaraan melaju, dua personel tentara Israel yang berada di lokasi terlihat menghampiri kendaraan tersebut dan melepaskan tembakan langsung ke arah mobil itu. Korban yang berada di balik kemudi langsung terkena tembakan di bagian leher. Setelah penembakan terjadi, tenaga medis nampak memberikan pertolongan pertama kepada korban yang masih berada di dalam kendaraan sebelum dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait penembakan terhadap pria paruh baya tersebut. Harapan dan keraguan menyelimuti warga Gaza menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kesepakatan yang diklaim mencantumkan pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel. Di tengah luka akibat perang, banyak warga berharap konflik yang berkepanjangan segera berakhir. Suasana penuh harapan sekaligus kehati-hatian menyelimuti warga Gaza setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan adanya kesepakatan yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel secara bertahap. Sejumlah warga mengaku belum sepenuhnya percaya terhadap pengumuman tersebut, mengingat pengalaman konflik dan berbagai kesepakatan sebelumnya yang tidak berujung pada perdamaian. Namun, mereka tetap menyimpan asa agar penderitaan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dapat segera berakhir. Salah satu warga pengungsi mengatakan, ia berharap perang kali ini benar-benar berakhir sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah mereka. والله احنا بالنسبه للي شفناه طبعا شيء طبيعي ان احنا نقول كله كلام وما فيش منه ولكن بنتامل من ربنا ان يكون هالمره غير وتنتهي هاي الحرب بشكل نهائي وترجع الناس لبيوتها ويرتاحوا الناس يعني بعد كل هالتعب. Menurut pengumuman Donald Trump, kesepakatan akan dilaksanakan secara bertahap dengan penarikan pasukan Israel dilakukan setelah proses pelucutan senjata selesai. Trump juga menyebut rencana pengerahan pasukan stabilisasi internasional bersama kekuatan kepolisian Palestina untuk menjaga keamanan di Gaza. Hingga kini, perkembangan implementasi kesepakatan tersebut masih menjadi perhatian dunia.
Pemirsa, pasca serangan drone, aktivitas di pelabuhan Damita, Mesir kembali normal. Rekaman video dari media setempat menunjukkan kapal-kapal bergerak melalui pelabuhan sementara terminal dan dermaga tetap aktif. Kapal-kapal beroperasi dengan normal sesuai jadwal operasional yang ditetapkan. Layanan maritim dan pengiriman logistik di Mesir pun tidak mengalami gangguan. Sementara pihak otoritas setempat masih menyelidiki sumber drone yang menyerang kapal di Mesir hingga menimbulkan kebakaran hebat sehari sebelumnya. Adapun hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.